Jumpa lagi di channel saya, Yozan Channel. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat kartu siswa secara otomatis di Microsoft Word ya, ataupun kartu ujian di Microsoft Word. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video saya dan langkah-langkahnya. Langsung saja kita mulai ya langkah-langkahnya. Yang pertama kita terlebih dahulu buka Microsoft Word. Kemudian kita buat template-nya ya. Misalnya di sini saya buat kartu siswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita atur terlebih dahulu kertasnya ya. Ini kertasnya kita akan buat menjadi landscape. Di sini saya menggunakan kertas berukuran legal. Kemudian untuk height-nya ini ya kita rubah menjadi 33. Lanjut ke margin, kita pilih ke landscape. Kemudian untuk ukuran atas bawah kiri kanannya kita rubah menjadi 0,5 ya. Kemudian kita oke kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membagi ya, kertas ini, halaman ini menjadi 4 kolom ya. Caranya yaitu klik pada bagian kolom ini, kemudian more column, kemudian pada number of columns itu kita buat menjadi 4 seperti ini. Kemudian pada width and spacing ya, jadi width and spacing ini kita rubah untuk spacingnya atau jarak antar kolomnya kita perkecil ya, seperti ini, kira-kira 0,2. Oke, kita oke kan. Nah, jadi halaman ini sudah menjadi 4 kolom ya. Jadi selanjutnya adalah kita kopikan template yang kita ketik tadi ke bawahnya ya, seperti ini. Nah, jadi ada satu baris yang tersisa yang masuk ke kolom kedua. Jadi harus kita gabungkan ke kolom yang pertama ini supaya dia nanti proporsional untuk kolom kedua sampai keempatnya ya. Nah, kemudian kita kopikan ya pada kolom pertama ini ke kolom kedua ya. Jadi kita enterkan di sini ya, kita enter, tekan enter, kemudian kita pastekan. Lanjut ke kolom ketiga, kita pastekan. Lanjut ke kolom keempat, kita pastekan. Nah, jadi template-nya untuk sementara ini sudah selesai ya. Jadi nanti template ini akan terisi secara otomatis ya, tanpa kita harus capek untuk mengetik ataupun mengcopy paste nama siswa, kelas siswa. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi garis potong ya antar kolom dan antar kartu siswa ini ya. Kita berikan garis.
insert, kemudian shape, kemudian pilih garis ini ya, seperti ini. Kemudian garis ini kita rubah terlebih dahulu ya, warnanya menjadi hitam. Kemudian ukuran garisnya kita perbesar sedikit menjadi 1 ya. Kemudian untuk bentuknya kita rubah menjadi garis putus-putus ya, terserah mau pilih yang mana. Saya pilih yang ini ya. Nah, selanjutnya kita kopikan saja ke kolom berikutnya, jarak kolom berikutnya ya. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi selain mengcopy paste ini shape ini dengan menekan Ctrl C dan Ctrl V, bisa juga dilakukan dengan cara ya tekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian drag ya, arahkan kursornya ke arah garis ini. Nah, apabila sudah muncul tanda panah seperti ini ya, dengan tetap menekan Ctrl, kemudian silakan drag atau tarik seperti ini ya. Nah, dia akan tercopy, langsung kita bawa ke sini. Oke, lakukan seperti itu nanti untuk garis yang lainnya. Kemudian kita lanjut untuk garis antar kartu siswa ini ya. Kita buat garis kembali di shape. Jadi dimulai dari sini ya. Kita perkecil. Kita rubah warnanya hitam, kemudian 1, kemudian bentuknya menjadi putus-putus. Oke, kemudian lakukan hal yang sama ya seperti tadi, tekan Ctrl, kemudian cukup di drag saja ke bawah ya untuk mengcopy. Oke, nah jadi garis potong ya sudah kita buat ya. Jadi nanti ketika sudah di print out, kita tinggal memotong dengan mengikuti garis-garis yang sudah kita berikan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita save terlebih dahulu ya dokumen ini, kartu siswa. Saya letak di folder dokumen save. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengekspor ya data di Microsoft Excel ke template yang ada di Microsoft Word ini nanti. Tentunya dalam hal ini kita harus sudah punya data Microsoft Excel-nya, yaitu nama-nama siswanya ya. Kemudian untuk urutan tabelnya nanti itu harus diingat ya. Jadi berurutan seperti ini: nama, kelas, NIS, kemudian agama ya, seperti ini. Oke. Di sini saya sudah punya beberapa nama siswa untuk contoh ya. Ini ya, Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah punya beberapa nama siswa ya yang akan kita buat kartu siswanya. Jadi jumlah siswa ini ada 363. Nah, jumlah siswa 363 ini kita akan membagi dalam beberapa tabel, yaitu menjadi 12 tabel. Kenapa 12 tabel? Jadi kita mengikuti template yang kita buat di Microsoft Word ini tadi, yaitu berjumlah 12 ya. Kolom ada 4 dan baris ada 3, jadi jumlahnya 12. Jadi begitupun ya, nama-nama siswa ini harus kita buat menjadi 12 tabel. Nah, jumlah 363 ini kita bagi menjadi 12, jadi lebih kurang dia akan menjadi 31 per tabelnya ya. Jadi tabel ini harus kita buat menyamping ke kanan ya, karena dia membaca ya di Microsoft Word-nya ini, nanti dia akan membaca data itu di Microsoft Excel ini secara vertikal ke bawah ya. Kita
kita mulai saja ya, membuat menjadi 12 tabel. Jadi kita mulai dari 32 ya, kita bagi menjadi 31 bagi 12, jadi lebih kurang 31 per tabelnya. Kita cut saja ya, kita cut, kemudian kita kopikan di sejajar dengan nomor 1 ini ya, kita beri jarak 1 kolom seperti ini ya. Lakukan hal yang sama pada nama-nama selanjutnya. Tabel sudah kita bagi menjadi 12 tabel ya, ke samping kanan ini ya, jadi ada 12 tabel. Kemudian kita simpan ya, kemudian langkah selanjutnya kita tutup ya file ini. Jadi file ini harus perlu diingat sekali ini ya, jadi harus satu folder dengan template Microsoft Word yang kita buat tadi ya. Di sini saya simpan di My Document. Oke, kita kembali ke Microsoft Word ya. Yang pertama langkahnya adalah kita klik di mailing ya, seperti ini. Kemudian pilih start mail merge, kemudian pilih step by step mail merge, kemudian pada sudut kanan bawah ini ya, klik next, kemudian kita next kan kembali. Nah, setelah step 3 of 6 ini dia meminta use an existing list. Jadi kita browse ya, pilih browse, kita cari nama file tadi ya, tadi saya buat nama siswa. Oke, kita open. Nah, kemudian di sini ada 3 sheet ya, jadi perlu diingat sekali sheet berapa file yang tadi kita buat atau tabel yang tadi kita buat ya. Tadi saya buat di nomor urut ujian sheetnya ya, kita klik seperti ini, kemudian kita oke kan, oke saja. Kita lanjut, kemudian kita akan memasukkan atau mengentry ya setiap tabel tadi ke kartu siswa ini ya. Caranya yaitu pertama ya, pilih insert merge field ini ya, kemudian pada nama ketikkan letakkan nama ya. Begitu juga dengan kelas ya, itu kelas, kemudian NIS, kemudian agama. Nah, kita lanjut ke kartu siswa yang berikutnya, terserah ya mau yang sebelah kanan atau ke bawahnya secara berurutan, tidak masalah ya, yang penting ininya secara berurutan ya, entry dari Microsoft Excel ini itu secara berurutan. Saya akan mulai ke bawah ya. Nah, sama, lakukan hal yang sama, insert merge field, kemudian berarti dia tabel yang kedua. Tabel yang kedua adalah nama ini akan ditulis di sini menjadi nama 1. Tabel ketiga berubah namanya menjadi nama 2 dan seterusnya sampai ke tabel ke-12 ya. Jadi kita pilih nama 1, begitupun kelasnya kelas 1, kemudian NIS yaitu NIS 1, kemudian agama 1. Nah, lakukan hal yang sama setiap kartu siswa. Sudah kita masukkan ya entry untuk data dari Microsoft Excel-nya. Kemudian kita lanjutkan yaitu di sini pilih next ya, klik next, kemudian kita next kan kembali. Nah, kemudian di sini sudah ada nama-nama siswanya sudah masuk ya, kemudian kita next kan kembali, complete. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat pada kotak di atas ini ya, ini ada berarti halaman 1 ya, tinggal kita klik tanda panah ke kanan ini ya, kita lihat halaman 2 nya seperti ini ya.
dia sudah otomatis membaca data yang ada di Microsoft Excel tadi ya. Nah, kita lihat halaman berapa nama siswa terakhirnya ya, untuk menyimpan file ini nanti ya. Nah, ini dia. Jadi nama siswa itu terakhir ada di halaman 31 ya, 31 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilih finish and merge, kemudian print edit individual document ya. Ini kita klik, berarti di sini kita pilih prompt ya, prompt 1 kemudian to, berarti sampai ke halaman terakhir yaitu 31, kemudian kita oke kan. Nah, inilah hasilnya ya, nama-namanya. Jadi kita tinggal print out, kemudian kita potong-potong ya. Kita save ya. Nah, untuk hasilnya ini boleh tidak satu folder dengan file yang Excel tadi ya. Misalnya saya di sini saya simpan tidak di my document ya, saya simpan di D misalnya ya. Saya buat di sini nama filenya menjadi kartu siswa fix gitu ya. Kita save. Nah, jadi itulah ya cara membuat kartu siswa ataupun kartu ujian ataupun kartu-kartu yang lainnya secara otomatis di Microsoft Word ya, dengan menggunakan fitur mailing yang mengimpor data dari Microsoft Excel. Demikian saja tutorial saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Ikuti terus tutorial-tutorial saya yang lainnya di Yozan Channel. Sampai jumpa.